Salam adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Saya hidup, saya sehat, puji Tuhan. Ya adik-adik yang berada di rumah, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan ibadah kita ya. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita akan angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Ya adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita angkat pujian ini dari awal ya. Ikutin terus Kak Evi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa ya. Ikutin Kak Evi ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, karena Engkau sudah menjaga kami dari pagi hingga saat ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mulai dengan ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ampuni kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, itu ikutin Kak Evi terus ya. Kita akan angkat satu pujian lagi. Aku anak sekolah minggu. Nah sekolah minggu sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak dan kakak-kakak yang lain berharap kita semua selalu bersukacita. Walaupun situasi tidak enak, kita harus dikurung di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, semuanya di rumah, dan sangat membosankan. Tapi satu hal, Tuhan mengajak kita untuk bisa belajar untuk selalu menjawab panggilan Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa memuji Tuhan,
dan saatnya kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak kita untuk berdoa sama-sama ya adik-adik. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, terima kasih hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami yang mengajar kami, supaya apa yang disampaikan kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, dan Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Naaman. Adik-adik, Naaman itu adalah seorang panglima Aram. Nah, Naaman ini walaupun dia seorang panglima, tapi dia mengalami suatu musibah. Badannya sakit kusta dan ada luka-luka besar adik-adik. Dan karena keadaannya yang begitu mengerikan, istrinya Naaman menjadi bingung. Terus ada solusi nggak adik-adik? Ada seorang anak perempuan dari Israel yang menjadi pelayannya Raja Naaman. Dia menceritakan bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menolong Naaman untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Dan akhirnya Naaman pun bergegas berangkat bersama pasukannya menuju ke Samaria. Nah, tetapi sampai di Samaria, Nabi Elisa tidak bisa berjumpa dengan Naaman, dan Nabi Elisa hanya menyuruh pelayannya untuk menyampaikan pesan Nabi Elisa agar Naaman mau mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali agar penyakitnya bisa sembuh. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Naaman? Naaman bukannya taat adik-adik. Naaman agak nakal juga adik. Dia melawan, bahkan dia marah-marah. Kenapa Nabi Elisa kok bisa-bisanya gak ketemu saya? Nabi Elisa kok bisa-bisanya gak mau datang berjumpa dengan saya? Apalagi dia gak mau mandi di Sungai Yordan yang begitu kotor dan menjijikan. Akan tetapi tiba-tiba prajurit-prajurit Naaman menyuruh Naaman untuk taat kepada perintah Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan. Kenapa adik-adik? Supaya dia bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa. Adik-adik, akhirnya Naaman taat apa tidak? Akhirnya Naaman dengar-dengaran akan perintah prajurit-prajuritnya, dan dia langsung melepaskan topinya, sarung tangan dan pakaiannya, dan langsung masuk ke Sungai Yordan untuk mandi sebanyak 7 kali. Akhirnya apa yang terjadi ketika Naaman taat? Adik-adik tahu, dia dilawat sama Tuhan, dia dijamah sama Tuhan, sehingga Naaman boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kulitnya yang tadinya luka-lukanya besar dan menjijikan dan mengerikan, bahkan menakutkan, itu menjadi bersih seperti kulit mula-mula. Akhirnya Naaman pun bersyukur dan memberikan persembahan kepada Nabi Elisa. Akan tetapi Nabi Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman adik-adik. Kenapa? Nabi Elisa berkata bahwa aku tidak mau menerimanya karena aku adalah seorang pelayan, atau aku hanya seorang pelayan, dan yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan saja. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, adik-adik kita harus belajar taat. Apakah adik-adik sekarang sudah taat sama mama di rumah, sama papa? Dari hal-hal kecil, contohnya berdoa dulu sebelum makan,
atau berdoa dulu sebelum bobo dan bangun tidur juga harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menjaga semalaman. Hal yang berikut, apakah adik-adik sudah sebulan lebih kita belajar di rumah? Apakah adik-adik sudah taat perintah guru untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru? Nah, kalian tahu apa yang dilakukan Naaman ketika dia melawan? Pasti dia tidak akan dilawat sama Tuhan. Tapi pada waktu dia taat perintah dari Nabi Elisa untuk melakukan perintah Tuhan, Naaman diubahkan. Adik-adik juga pasti akan diberkati Tuhan. Belajarlah taat sejak kecil dan kalian akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan kalian akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang hebat dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan namanya. Mungkin pesan firman Tuhan kakak hari ini cukup sekian, tapi ada ayat hafalannya adik-adik di 2 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kakak ulang lagi ya. 2 Yohanes pasal 2 ayat ke-17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat hafalannya kakak minta tolong dihafal ya. Demikian firman Tuhan. Jadilah anak yang taat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kami mau belajar taat agar kami mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih nakal, kami tidak taat akan papa mama, terlebih kami tidak taat akan perintah-Mu. Ampuni kami dan biarlah hari ini Tuhan menolong kami supaya kami mau berubah. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran dan taat supaya kami menjadi anak kesayangan Tuhan yang menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ya saatnya kita naikkan ucapan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, karena Engkau sudah menjaga kami dari awal ibadah hingga saat ini ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur Tuhan hingga saat ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka satu persatu. Di dalam masa pertumbuhan mereka Bapa, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Hingga mereka dewasa nanti Tuhan, mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa buat kakak-kakak yang ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran dan ketabahan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Di dalam mereka mengerjakan pekerjaan pun Tuhan Engkau berkati hingga apa yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membuat semuanya menjadi berhasil. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan. Biarlah pada suatu saat Tuhan, kami akan kembali ke gereja untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di sini Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan pulihkan bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara kami, biar bangsa dan negara kami tetap aman di dalam Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan Engkau yang akan memberkati kami satu persatu di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus. Ampuni akan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.